Ya, ini kasusnya sama persis seperti di Bekasi dan di banyak tempat ya. Di Jakarta tuh pernah juga di Tangki kan, di Mangga Besar. Jadi cerita awal mulanya tuh begini, si A transaksi dengan si B. Waktu transaksi, mereka hanya jual beli, belum dibalik nama menjadi sertifikat. Karena kasus pembeliannya tuh udah puluhan tahun yang lalu. Karena zaman puluhan tahun lalu kan dirasa masih aman, jadi orang tuh banyak yang gantung. Jadi belum disertifikat, tapi udah bukti AJB, akta jual beli. Nah, kan si A sama si B. A yang jual, B yang beli. Tapi karena si A tahu belum dibalik nama, baru AJB, si A maka jual lagi ke si C. Nah, proses penjualan ini si A nggak tahu. Si C langsung balik nama. Puluhan tahun kemudian si C tuh jual lagi ke D, ke E, ke F, ke G, ke orang-orang kecil, sampai ke Z gitu. Tiba-tiba puluhan tahun lalu kemudian si B menggugat di pengadilan. Hakim tuh kan akan memutuskan secara adil. Jadi si B ini udah punya bukti bahwa dia tuh beli udah lama. Tapi karena dia nggak ngurus sertifikat, jadilah itu dijual lagi ke si C dan si C mengurus sertifikat. Jadi sebenarnya yang diakui secara surat tanah yaitu si C karena dia yang mengurus surat. Tapi kan hukum adil, si B itu juga membayar, juga membeli. Sehingga hakim itu akan memutuskan siapa yang lebih dulu membeli. Dialah yang lebih berhak. Maka si B dimenangin. Setelah si B menang, ternyata itu udah jadi punyanya si E, si Z. Sehingga si B itu akan eksekusi semua itu. Karena itu memang milik dia. Karena dia menang putusan pengadilan. Nah, terjadilah ricu. Semua yang merasa beli dari D sampai Z itu nggak terima. Karena mereka membayar. Karena mereka udah bayar PB-nya, udah tinggal puluhan tahun. Pasti nggak terima. Ini jadi bingung hukum. Tapi kan yang namanya keadilan, si B itu juga harus dilihat. Si B itu udah beli duluan, sehingga yang berhak itu adalah si B karena secara keadilan siapa yang lebih dulu dialah yang menang. Itu putusan perdatanya. Nanti lanjutlah itu urusan pidananya. Si A tuh harus dilaporin karena udah jual ke B kok masih jual lagi ke C. Jadi itulah masalahnya ya. Tapi kan pidana boleh aja jalan. Si A tuh nanti digugat, dilaporin. Tapi kan yang jadi masalah si D sampai si Z ini jadi masalah. Mereka tuh jadi diusir dari rumah yang mereka udah tempatin dari ayahnya atau bahkan kakeknya. Itulah yang terjadi itu sekarang. Jadi marak, terjadi di banyak daerah dan masyarakat nih kebingungan. Kenapa sih bisa begitu? Mereka udah punya tanah, udah punya SHM, udah bayar pajak, udah tinggalin puluhan tahun. Kok ternyata masih bisa diambil? Ternyata ya karena tadi hukum itu kan keadilan. Siapa yang bayar duluan, dialah yang lebih berhak. Jadi makanya kita nih semua ya harus hati-hati. Jangan buat ini jadi celah buat mafia yang lain. Oleh sebab itu, setiap kita beli properti, tanah, rumah, ruko, apapun, segeralah balik nama menjadi sertifikat. Jadi banyak orang yang selama ini itu menggantung, menunda balik nama karena apa? Karena mereka tuh belum mau bayar pajaknya. Karena balik nama tuh nanti akan kena BPHTB, ada pajak penjual. Mereka nggak mau kena BPHTB-nya, sehingga mereka gantung. Karena mereka berpikir mereka tuh nanti mau jual lagi, makanya mereka nggak mau bayarin pajaknya dulu. Jadi kalau jual lagi kan supaya jangan kena 2 kali pajak, sehingga mereka gantung. Itulah tujuannya. Semoga informasi ini berguna buat kita semua. Segera balik nama setiap ada pembelian. Lebih mudah bersama Gapura Office.